Hai guys, udah weekend aja nih. Berarti waktunya kita ibadah image. Ibadah online khusus pelajar SMP dan pelajar SMA. Welcome ya buat kalian yang baru pertama kali join di ibadah bareng kita. Nah, untuk teman-teman yang di rumah hari ini, ibadah kita spesial nih. Dan ada yang baru juga di ibadah kita. Karena hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Wah, luar biasa banget ya. Selamat ulang tahun untuk Indonesiaku, semoga semakin makmur dan berjaya. By the way, ngomongin soal free indeed yang menjadi tema bulanan kita, di hari spesial kemerdekaan ini, kita akan membahas tentang memilih untuk bebas. Kita berharap teman-teman selalu dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengatasi setiap kekhawatiran. So, teman-teman, yuk kita sama-sama memberikan persembahan. Ingat ya guys, bukan nominalnya yang Tuhan perhitungkan, tapi ketulusan hati kita saat memberi. Untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke, kalau gitu, langsung aja kita ikuti ibadah dengan fokus. Jauhi segala sesuatu yang mengganggu kalian. Dan pastiin untuk ikuti ibadah ini sampai selesai ya. So, gak usah lama-lama lagi. Enjoy the service guys. Shalom Impactors. Woo! Gimana kabarnya untuk minggu-minggu ini nih? Mungkin ya emang namanya kita lagi di dalam pandemi COVID ya, tapi kita gak perlu takut karena kita punya Tuhan yang bisa jadi benteng hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada di hidup kita. Ayo kita mau saat ini kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita mau fokus sama Tuhan dan ayo kita sama-sama kita mau melompat buat Tuhan. Go. Yuk semua bisa bertepuk tangan. Katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan semuanya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita puji Allah kita yang dahsyat. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, haleluya. Saat ini kita mau sama-sama fokus sama Tuhan.
Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau sama-sama kita nyembah Tuhan saat ini. Jesus. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Dia mau dekat dengan kita, mau dekat dengan umatnya. Yes God Jesus. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, Haleluya. Kau dahsyat, Kau dahsyat, hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan
hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh Jesus, terima kasih. Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini ya Bapak, sehingga Engkau Tuhan boleh memberikan waktu kepada kami Tuhan untuk bisa menyembah, meninggikan nama-Mu hari ini ya Bapak. Terima kasih buat kebaikan, buat penyertaan-Mu Tuhan kepada setiap kami ya Bapak. Apabila sebentar kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan, tutup bungkus setiap kami Tuhan. Pakai telinga kami Tuhan untuk bisa mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarkan setiap firman yang boleh kami dengar, setiap firman yang boleh kami terima Tuhan, semua itu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami untuk lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk perlindungan-Mu ya Bapa. Kepada hanya satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Welcome di podcast Radiance bareng gue Joses Pratama, dan di sini udah ada Kak Teti, ada Kak Sheryl juga. Gimana Kak, rasanya udah 5 bulan nih kita stay at home. Ya, seneng banget ya bisa hadir hari ini jadi bintang tamu. Wah, bahkan Kak kalau kita lihat dekorasi juga semua udah 17-an banget. Preparation online service check. Nah di sini kita lagi ada podcast Radiance nih guys. Ada Kak Teti, ada Cice, sama ada Ko Joses. Nah sekarang kan vibes-nya lagi merdeka gitu kan. Gimana kalau kita ajak mereka bilang merdeka, oke? 1, 2, 3, merdeka. Merdeka. Ya, thank you. Nah sekarang kita kan lagi vibes-nya merdeka. Woi Ten, lihat Ten, ini lihat semuanya lagi syuting loh, kameranya udah nyala. Bentar doang, ini lagi Gak TikTok. bisa dong Ten, kita kan lagi mulai nih, harus stay kita. Ya gak apa-apa, kalau viral kan bagus banget buat kita. Ten, udahlah kan lu udah ada bagian lu di host, lu urus aja bagian lu, biar bagian kita, ya kita sekarang take gitu. Kok lu jadi ngurusin urusan gua, kok lu jadi ngurusin hidup gua, ya hidup gue terserah gua dong. Ya gue cuma mau senang-senang doang bikin TikTok. Semua yang gua bikin salah di mata lu, kenapa gua salah terus? Lu jangan gini dong, ya hidup gue terserah gua dong. Nah Kak, kalau tadi kita udah lihat, aduh sorry banget ada gangguan sedikit. Ya gak apa-apa, kaget. Tapi itu kalimat yang sering kita dengar gak sih Kak? Kayak hidup gua ya gimana gua gitu. Kenapa orang lain harus repot dengan pilihan gua, hidup gua ini kok. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat lagi, kebebasan tuh ya bukan berarti benar-benar boleh ngapain aja. Tapi kebebasan tuh ada batasannya juga. Iya, lagian jadi kalau misalnya kita bilang kita mau bebas, batasan bebas kita itu adalah kebebasan orang lain. Setuju. Sama kayak rumah nih, kita punya rumah, orang lain juga punya rumah, tetangga kita punya rumah. Ada batasnya, ada temboknya, ada pagernya. Kalau misalnya kita nerobos, kita udah ngelanggar kebebasan orang lain. Dan akhirnya bakal ada yang dirugikan ya. Betul. Kita yang ambil keputusan tapi orang lain yang rugi. Jadi kita boleh bebas tapi jangan bablas. Saya sangat setuju banget. Ada satu quotes yang mengatakan gini, freedom is control in your life. Wow, apa tuh Kak artinya? Artinya bahwa kalaupun kita pengen bebas, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Waktu kita nggak bisa mengendalikan diri kita, artinya itu udah masuk dalam keterikatan. Oke. Sama seperti waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Waktu di Taman Eden, Tuhan katakan begini, kamu bisa makan semua buah dari pohon yang ada dalam taman ini. Kecuali, ada kecuali. ada kata kecualinya. Jadi ada kebebasan tapi juga ada batasannya ya. Nah kalau tadi dibilang kebebasan Kak, kita mau gali lebih dalam lagi. Sebetulnya yang dibilang dengan kebebasan yang sesungguhnya itu jadi gimana Kak? Karena kan kita sebagai orang Kristen nih, kita udah ditebus, tadinya kita terikat, kita udah ditebus, kemudian kita diberi kebebasan. Nah kebebasan yang sesungguhnya itu gimana Kak? Kebebasan yang sesungguhnya di dalam Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya memang sungguh-sungguh. Berarti ada yang gak sungguh-sungguh? Ada yang gak sungguh-sungguh. Oke. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Yap. Karena itu
berdirilah teguh. Itu bagian kita untuk berdiri teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah itu bener banget tuh, dibilang jangan mau lagi. Jangan mau lagi. Berarti kita bisa aja mau lagi, tetap aja walaupun kita udah tahu bebas tapi masih mau untuk terikat, diperhamba itu gitu. pilihan ada pada masing-masing Iya, kita pilihan kita. Sama seperti waktu minggu lalu saya sudah jelaskan, ingat gak tentang gajah sirkus ya? Oh, iya. Ya, yang keikat itu Meskipun ya. punya kekuatan, punya power, tapi gak mampu melepaskan ikatan hanya rantai yang kecil dengan tiang yang kecil. Dia tidak tahu akan potensi yang ada dalam dirinya. Identitasnya dia nggak tahu, jadi dia nggak bisa ambil keputusan juga. Betul. Nah kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, bukan hanya sebagai juru selamat doang nih, tapi menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, kita bisa mengenali identitas kita di dalam Tuhan. Setuju. Dan kalau kita sudah tahu identitas kita di dalam Tuhan, maka kita mengerti kemana arah tujuan dari hidup kita. Bener banget. Nah kalau kita sudah mengerti identitas, mengerti arah tujuan, maka kita bisa berproses di dalam kehidupan kita untuk kita sampai pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kita. Betul. Nah itu prosesnya apa tuh Kak prosesnya? Nah prosesnya begini, bahwa Tuhan itu kan memberikan kemerdekaan dalam kita. Sama kalau kita di rumah punya mobil. Dari kecil kita bebas menggunakan mobil kita kemana aja kita pergi. Tapi kita belum bisa nyetir. Kita bebas memakai mobil kita. Mungkin waktu di usia 15 kita udah mulai belajar nyetir tapi masih di kompleks doang gitu kan. Ngomong-ngomong Sheryl nyetir umur berapa? 16. Waduh. Nah ini contoh yang gak bener nih. Kalau Joses mulai nyetir umur berapa? Untung saya mulai nyetir umur 17 Kak. Ya, Bagus. Contoh artinya ini ya guys. bahwa kebebasan untuk memakai mobil tapi waktu baru berusia 17 setelah kita punya SIM. Ya kan? Setelah punya SIM baru boleh nyetir. Ya bahkan itu Kak gak berhenti sampai punya SIM Kak. Bahkan saya setelah punya SIM pun orang tua saya tetap dampingin saya itu yang buat benar. nyetir di jalan raya dulu. Karena katanya itu beda sama nyetir di kompleks. Dan juga bawa ke tol juga karena itu lebih beda lagi katanya. Jadi ya harus bebas didampingi karena juga. udah punya SIM ya, tapi tetap ada batasan didampingi juga karena itu ya buat safety kita juga. Betul sekali. Jadi waktu kita bablas nih, waktu kita bablas dengan kita pikir yang penting kan hidup gua gitu ya. Nah akhirnya ada yang rugi pasti. Contoh waktu saya nih gara-gara yang tadi kata Tinanya kan SIM-nya umur berapa ya. Akhirnya tiap kali saya nyetir terus ya ketilang lah. Itu benar banget Kak. Karena gak tahu kenapa ya polisi itu kayaknya punya indera keenam gitu ya. Mereka tuh benar-benar. Iya mereka punya instingnya tajam banget bisa bedain mana orang yang punya SIM mana yang enggak. Karena ya waktu saya cerita dikit nih ya, saya ketilang beberapa kali bukan cuma sekali gitu. Ya akhirnya yang dipanggil baru kali-kali ya papa saya. Akhirnya saya merepotkan orang-orang lain. Merugikan orang lain juga, orang tua saya dalam hal ini. Betul sekali. Jadi sebenarnya itu kan proses ya. Kita bebas tapi ada koridornya. Ya, ada batas-batasnya. Kalau nggak bisa bahaya juga ya. Membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain, betul. Nah jadi Kak kalau gitu bebas nih Kak. Kalau ngomongin bebas lagi apa yang bisa kita lakuin dengan kebebasan itu? Nah di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan gini. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Wow. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, di mana kita bisa melayani dengan kasih? Tentu dalam small group. Ya. Nah berarti wah itu penting banget ya Kak. Bebas di sini tuh bukan bebas buat berbuat dosa, bukan buat wah coba ini coba itu, tapi bebas di sini tuh ya bebas untuk berkarya, untuk melayani juga. Nah tapi Kak, kalau kita bawa konteks itu ke kehidupan sekarang nih, spesifiknya saat pandemi kayak gini. Kita semua tahu kita terbatas dan ya kita semua stay at home, bahkan kita sekarang duduk aja semua 1,5 meter ya beda ya. Nah itu gimana Kak, apa kita masih punya kebebasan itu atau kita udah kehilangan bebas itu? Jadi jangan sampai cara pikir kita yang salah itu membuat kita jadi terhambat, Ses. Sebenarnya seringkali mindset kita juga yang ngehalangin kita. Karena jadi don't let the situation limit you. Wow, ya. Karena contohnya teman-teman kita nih
yang dulu mereka nggak punya waktu, sekarang mereka punya waktu. Iya, Kan betul. school at home gitu ya, nggak buang waktu di jalan. Dan akhirnya ada hal yang paling berharga itu waktu, Kak. Waktu itu Iya. kan time Nggak bisa is dibeli ya. precious, Betul. ya nggak bisa dibeli. Mereka jadi punya waktu untuk belajar bikin kue, belajar iya. masak, bahkan belajar bercocok tanam organik ya Wah, yang itu lagi viral ya, itu. kekinian. Sampai akhirnya mereka jual kue-kuenya, mereka jual sayuran organiknya, dan mereka bisa punya uang jajan sendiri. Iya, nggak perlu merepotkan papa mama, nggak minta uang Wow. jajan ke papa mama Iya. ya, bebas berkarya. Iya, nah bebas berkarya juga Kak. Kalau kita Betul. lihat mungkin semua yang tahu TikTok kan sebelumnya nggak trending Kak. Lebih orang semua ke Instagram. Tapi semenjak pandemi ini kayak semua TikTokan bisa ya. berkarya dan bikin Keluar ya TikToknya aslinya kreatif-kreatif. Ya, keren. Kreativitas mereka keluar semua Betul, ya. betul. Nah, Belajar. bentar Kak. Sebelum kita lebih lanjut, saya pengen tarik dulu nih Kak. Kalau tadi kita ngomongin tentang keterikatan juga. Kita sebagai orang percaya kita udah ditebus, kita udah dapat kebebasan itu. Tapi kan selama kita hidup ya keinginan daging itu masih ada di hidup kita gitu. betul. Dan kadang itu justru mengikat kita tanpa mungkin kita sadar atau tidak sadar. Betul. Nah, gimana Kak cara buat terlepas dari ikatan-ikatan itu? Nah, yang pertama tadi saya katakan terima Yesus dalam Ya. kehidupan Ya. kita. Karena Yesus sendiri yang memerdekakan kita. Betul. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita belajar untuk masuk bergabung di dalam komunitas yang sehat. Agar kita bisa bertumbuh di dalam komunitas yang Iya, sehat. komunitas Kan? yang Show sehat. me your Bareng-bareng friend ya. and I will show, I will show you your your future. future ya. Betul. Jadi waktu kita bertumbuh bersama itu yang di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan bahwa kita melayani seorang akan yang lain. Saling Di ya dalam- Kak ya berarti ya. Ya, di dalam small group kita belajar untuk terbuka. Small group itu bukan tempat orang yang sempurna loh. Tapi semua orang yang mau bertumbuh bersama, mengarahkan hidup pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan mereka. Wow, berarti penting banget ya Kak, nggak cuman kita masuk ke cell group, nggak cuman ke small group doang, tapi kita harus terbuka juga di dalam small group buat bertumbuh Ya. bersama. Dan bisa melayani mereka karena kita sudah dimerdekakan, kita bisa kasih tahu orang lain bahwa ini cara saya Ya, dibebaskan. kita bisa ini cara sharing saya gitu. merdeka dan kita bisa sharing di dalam small group kita. Iya, Ya, jadi nggak usah malu kalau di small group. Kadang kita Ya. pikir cuman gua nih yang ngalamin kayak gini, padahal sebenarnya yang lain juga ngalamin hal yang sama. Iya, karena semua orang yang sedang bertumbuh pasti punya sesuatu hal yang perlu untuk dibebaskan, dimerdekakan dari semua keterikatan dan keterbatasan mereka agar setiap kita bisa bebas, merdeka, berkarya, bebas, merdeka untuk membangun kehidupan kita, Amin. untuk sampai pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Endingnya adalah tujuan yang Tuhan tetapkan buat hidup kita. Nah, itulah Amazing banget. kemerdekaan yang sesungguhnya. Iya, berarti yang pertama tadi kita harus jadiin Yesus sebagai juru selamat kita, Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Yang Yap. kedua, kita juga Join harus small tergabung group. dalam small Betul, group dan iya. belajar terbuka untuk Terbuka. bertumbuh Ngobrol, bersama. ngobrol, ya. Ya. Nah, bagi kamu yang masih merasa ada keterikatan, ada hal-hal yang membatasi dalam kehidupanmu, membuat kamu nggak bebas, takut untuk mengambil keputusan. Hari ini terima Yesus dalam hidupmu. Izinkan Yesus untuk memerdekakan kamu dari semua keterbatasanmu, dari semua ketakutan dan keterikatanmu. Saya mau berdoa untuk setiap kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosaku, ampuni kesalahan-kesalahanku Tuhan. Aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Aku mau menjadikan Yesus yang memimpin dan mengendalikan hidupku. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi sungguh Yesus yang memiliki seluruh kehidupan dan masa depanku. Aku menyerahkan hidupku, aku menyerahkan masa depanku ke dalam tangan Tuhan. Dan aku percayakan setiap hari-hariku untuk dikendalikan di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, saya mau berdoa untuk setiap kalian, terimalah berkat Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus aku memberkati setiap anak-anakmu. Terimalah berkat Tuhan yang menyinari kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan yang menuntun setiap langkahmu. Terimalah berkat Tuhan yang membuat engkau bisa menang atas setiap pergumulan yang ada hari ini.
Saat ini aku memberkati kehidupanmu dan biar kemenangan demi kemenangan engkau alami dalam kehidupanmu. Kemerdekaan di dalam Kristus membuat engkau bisa berkarya dan menjadi saluran berkat dimanapun engkau berada. Terimalah berkat Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Wah, asik banget ya obrolan barusan. Meskipun santai, aku tetap bisa dapetin meaning yang dalam banget tentang kebebasan yang sejati. Dan seperti yang udah dibahas tadi, salah satu cara untuk bebas dari keterikatan adalah melalui komunitas. So teman-teman, punya komunitas yang positif itu penting loh. Jadi pastiin untuk kalian gabung dengan small group kita setelah ibadah ini ya. Don't forget to comment and share ibadah ini supaya makin banyak teman-teman kalian yang ikut terberkati. God bless you guys.